Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini adalah Advent minggu pertama. Kita akan merenungkan dan menyiapkan di dalam memasuki perayaan Natal dan ibadah Natal melalui perenungan yang akan kita baca pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur pada Tuhan jika pada malam hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kami sudah memasuki Advent minggu pertama, menandakan bahwa kami akan segera merayakan dan ibadah Natal. Biarlah ketika kami memasuki Advent minggu pertama ini, kami diingatkan kembali, menyiapkan hati kami akan menyambut Sang Juru Selamat kami yang pernah datang ke dalam dunia, sehingga hidup kami merasakan sukacita dan damai sejahtera Natal. Dan hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang Natal itu. Kiranya Tuhan sedia akan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam minggu ini kita sudah masuki minggu Advent pertama. Artinya Advent pertama ini mengingatkan kita bahwa Natal segera tiba. Ketika Natal akan tiba, apa yang kita ingat? Souvenir Natalkah? Pohon Natalkah? Kemeriahan Natalkah? Atau bayi Yesus? Dalam kitab Yesaya yang kita baca ini, dan sebelum pasal 9, adalah kehidupan Yehuda yang dilanda ketakutan terhadap ancaman Aram dan Israel. Ahaz mengambil keputusan yang salah, meminta pertolongan kepada manusia, kepada Asyur, dan bukan kepada Tuhan. Sehingga disebutkan bahwa Yehuda adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan, karena dipimpin oleh raja yang tidak takut kepada Tuhan. Kemudian di dalam pasal 9 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca ini, adalah nubuat Nabi Yesaya tentang kelahiran seorang bayi laki-laki. Dari kelahiran bayi laki-laki ini, bahwa Allah akan membawa pengharapan dan damai sejahtera bagi umatnya. Kedatangannya membuka babak baru dalam hidup umat Tuhan. Manusia yang dikuasai kegelapan dosa, kini melihat terang yang besar yang mengenyahkan kegelapan itu. Kedatangannya akan mengubah kesusahan. Kedatangannya akan mengubah kegelapan yang mencekam itu menjadi terang, menjadi damai sejahtera. Yang membuat manusia lepas dari belenggu dosa, yang menindas dan memberikan damai sejahtera yang mampu mengenyahkan perang, kegelapan, dan perseteruan. Janji Mesias itu telah digenapi dengan kelahiran Yesus. Kalau kita bisa baca di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Dan kita mempelajari dua hal yang penting yang dikatakan Yesaya mengenai Mesias, bahwa Mesias itu yang datang sebagai bayi dikatakan seorang anak telah lahir. Kalau bicara tentang anak, berarti Yesus adalah manusia. Benar, Yesus adalah manusia sejati. Yesus juga adalah Allah sejati. Nampak dari 4 nama ilahi. Disebutkan sebagai penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi Yesus adalah 100% manusia sejati dan 100% adalah Allah sejati. Ketika kita masuki Advent minggu pertama, kita diingatkan bahwa Natal segera tiba. Kita bukan menunggu hadiah Natal
atau souvenir Natalnya. Kita bukan melihat dekorasi Natal yang berwarna-warni yang begitu indahnya atau kemeriahan acara Natalnya. Namun ketika kita memasuki Advent minggu pertama, kita diingatkan akan menyambut Sang Mesias, bayi laki-laki yaitu Tuhan Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu, yang telah membebaskan kita dari dosa. Kedatangan Yesus ke dunia yang memberikan pengharapan dan damai sejahtera kepada manusia berdosa, kepada kita semua. Jika Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya dan sudah digenapi, mengapa masih ada orang hidup tanpa damai? Bukankah Sang Raja Damai itu telah datang? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah dalam Advent minggu pertama ini kita gunakan sebagai momentum bagi kita untuk menyiapkan hati kita dalam menyambut Natal, menyambut kelahiran Sang Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, sehingga kita dapat merasakan damai Natal sesungguhnya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kami sungguh ucap syukur padamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Kami boleh memasuki Advent minggu pertama, menandakan kami akan merayakan Natal. Tolonglah Advent minggu pertama ini mengingatkan kami, menyiapkan hati kami untuk menyambut Natal. Menyambut Yesus telah datang ke dalam dunia, menyambut Yesus di dalam hati kami, sehingga kami menyiapkan hati kami, sehingga Natal kali ini kami sungguh merasakan damai sejahtera dari Allah. Tolonglah setiap kami Tuhan, berikan damai yang berasal dari Engkau, sehingga kami boleh merasakan sesungguhnya damai itu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga bersama-sama mendoakan Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun dalam bulan Desember ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong, memberikan kekuatan, menopang, melindungi dan memberikan berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Ibu Lili Kristanti, kami berdoa untuk Saudara Agung, kami berdoa untuk Ibu Heni Suyanti, kami berdoa untuk Saudari Hortensia Putri, kami berdoa untuk Ibu Natalia, kami berdoa untuk Saudari Nevada, kami juga berdoa pula untuk Wahyu, kami berdoa untuk Lase Luciana. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan anugerah kasih setiap berkat-Mu, perlindungan-Mu kepada saudara kami yang berulang tahun ini. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya, mereka terus mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, setia pada Tuhan, bahkan giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga hidupnya memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami, kepada saudara kami ini. Terpuji dalam surga Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin.